persembahan khusus telah diberikan dan telah dinaikkan kepadamu. Dan kiranya itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan begitu juga dengan kesaksian Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati, sebab kesaksian itu adalah hanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kiranya pada hari ini kami selalu diberkati. Kiranya hari ini kami diajar, kiranya hari ini kami dibimbing, sehingga ketika kami melangkahkan kaki kami kemanapun, kami tidak akan tersangkut, kami tidak akan tergeletak, kami tidak akan dikenai oleh mara bahaya, sebab Allah yang kami percayai selalu bersama dengan kami. Oh Tuhan, segala apapun yang mengacaukan pikiran kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk semuanya, haleluya. Silakan berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu. Tuhan sangat baik, sungguh sangat baik bagi kita. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita merasakan duka yang berturut-turut. Dan kita dapat bisa mengambil satu makna, hikmat tentang apa yang kita rasakan setiap saat dan setiap waktu. Jadi ketika kita merasakannya, barulah kita berkata, benar Tuhan, bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Tidak ada dana kematian, Pak. Saya rasa Bapak belum pernah mengumpulkan dana kematian, kan? Gak ada dana kematian. Gak ada kita kumpulkan juga dana kematian di sini. Gak ada. Tapi Tuhan bisa menyediakan dalam sekejap. Karena kenapa? Karena adanya kebersamaan. Walaupun pada saat itu kita tidak miliki, hewai baginda adalah hadikuda, lehadi persiapan dah. Saya rasa juga nggak ada orang yang mempersiapkan dana untuk ketika nanti dia meninggal. Palinglah dijual apa yang ada. Saya rasa nggak ada tabungannya itu. Dan mungkin ya ada batu itu bahwasanya buat seperti celengan. Gimana yang mati dan ada ya, tapi makanya 2.000. Saya rasa nggak ada itu. Tetapi semua bisa ada, semua serba ada kalau ada kebersamaan. Jadi lo Roma ita batu sasa, lo Roma ita lalu hadikuda. Ya, kalau nggak ada sama kita, Tuhan sediakan melalui saudara kita. Kita telah menunjukkan kebersamaan itu lewat kepergian Ibu almarhum Ibu Ina Iri, dan begitu juga dengan Bapak Dita. Sekeliling mengakui kita luar biasa kebersamaan kita itu, hingga keluarga juga mengakui luar biasa kebersamaan itu. Saya jadi ingat ketika saya ke belakang dapur, ya saya pukul botol-botol. Saya mau menghibur. Itu karena suka kita semua. Amin ya. Saya berdoa karena sukacita itu akan terus berkesinambungan. Banyak orang yang menyenangi kita, juga banyak orang yang menunggu kapan kita jatuh. Saya melihat ketika saya bagikan live streaming kita, sudah ada mulai yang menghapus. Dah hapus, jangan disebarkan lagi. Ya, ada yang menghapus, tidak diterima lagi di forum itu. Karena kenapa? Ya, ada juga yang menerima, juga ada yang kurang merasanya nyaman. Tetapi kalau kita merasakan hal itu, justru kita lebih maju untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin ya. Kalau kita merasakan sesuatu kesulitan itu, katakan, aku tidak akan jatuh dalam kesulitan. Aku akan selalu ditopang oleh Tuhan. Aku akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Pelayanan kita semakin diberkati
kita sudah melaksanakan ibadah kebaktian kebangunan rohani di dunia selatan. Puji Tuhan, walaupun ada sesuatu hal yang agak kurang nyaman, tetapi kita datang ke situ untuk mendidik, mengajarkan, memberitahukan, mengingatkan kepada mereka. Itulah tugas kita. Jadi kalau nanti ada waktunya kita disuruh KKR di Gomo, ya silakan kita jalan kaki ya. Amin ya. Tinggal apa mutu-mutu mana lah daya awal. Terjun tahan. Tapi sepatu Gomo gue ya gak apa-apa lah. Siap? Amin. Haleluya, berikan kemuliaan Tuhan. Ya semoga lah kita nanti adakan kebaktian rohani di Gomo di sana. Tapi siap-siap jalan kaki. Kemarin ada banyak yang minta ibadah. Ya, ibadah ini saya baru ingat juga yang diminta-mintakan oleh yang saya doakan, yang kita doakan. Tapi saya selalu membimbingnya karena yang saya utamakan dulu adalah domba-domba yang telah diberikan Tuhan kepada saya untuk saya gembalakan. Itu adalah tanggung jawab saya loh. Kalau domba itu nanti bagaimana kelaparan, kehausan, pastikan ya dia sakit, dia tidak enak badan. Tapi saya sudah berkata dalam hati saya, kalau ada lagi yang minta, maka jangan satupun dia tiadakan, harus kita laksanakan. Amin ya. Oke, kita belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Kita akan dengarkan firman Tuhan dan pengajaran-pengajaran sampai ayatnya yang kelima. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Oke, silakan untuk kita baca secara sama-sama. 3, 2, ya. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Amin. Satu ayat lagi. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ini adalah kata-kata rasulnya Tuhan. Ini adalah kata-kata pesannya hamba Tuhan kepada mereka umat-umat Allah. Amin ya. Dae adalah VHD. Ya, dae adalah nasihat laulo babanua Tesalonika baginda tahu atau bajemaat Tesalonika. IBEWHD ia menyampaikan satu pesan ini kepada mereka supaya mereka tetap sehati. Amin ya. Supaya mereka tetap berdoa kepada hamba Tuhan. Jadi bukan hanya hamba Tuhan yang terus mendoakan jemaat-jemaatnya. Oh tidak. Banyak itu mereka hanya mengharapkan doa hamba Tuhan. Saya berkata kepadamu bahwasanya kamu pun bertanggung jawab untuk mendoakan gembalamu. Kamu pun diwajibkan untuk mendoakan mereka yang mengajari kamu. Doa kamu berkuasa. Bukan hanya kita doakan, Tuhan berikan aku berkat. Ingat juga yang membawa kamu ke jalannya Tuhan. Doakan. Seperti kalau saya didoakan di atas mimbar ini, saya berkata Tuhan amin. Tadi ada yang mendoakan saya, doa pembuka, nanti doa penutup juga terus berdoa ya. Jadi saya begitu bersuka cita, bergembira kalau aku sering didoakan. Amin ya. Terlebih kalau
Jemaat-jemaatnya selalu menguatkan gembalanya, menguatkan yang mengajarinya. Pak Pendeta, mari, mau saya pikir dari Bapak Pendeta, minta jalan-jalan wa bapantai dure loto. Amin ya. Jadi dia perhatikan pendetanya, gembalanya, kalau sedang dalam kecapian, dia perhatikan. Ibalik maras, saya Bapak Pendeta doa gitu, sabata malah fausuya, bah, sebenarnya itu dunia ada bahisa, balau dah kalau mana ada salah ini, amin ya. Nah itu yang disampaikan Tuhan, hendaknya kita selalu mendoakan sesama kita untuk memperoleh kekuatan, amin ya. Jadi inilah pesan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dia sampaikan bahwasanya jangan hanya saya yang mendoakanmu, doakanlah juga saya kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita ini adalah satu. Kita ini gak ada bedanya di mata Tuhan loh Pak. Gak ada bedanya di mata Tuhan loh Ibu. Gak ada sama. Hanya ada saya dipakai, mereka dipakai untuk mengembalakan. Tapi kalau kita sama-sama ciptaan Tuhan, ciptaan yang mulia. Jadi tidak ada salahnya kalau jemaat mendoakan gembalanya. Tuhan berkatilah gembalaku. Namun ya, biha badal formana ngadi tahu tuh ya. Angadri gimana lah, amin ya. Jangan hanya ini supaya Bapak Pendeta mendengarnya. Berkatilah hambamu, berkatilah utusanmu. Mana mau sedang balik lagi. Terus berdoa ya untuk gereja kita, untuk Bapak Pendeta. Jujur, siapa yang sering mendoakan? Ya udah, nggak usah angkat tangan. Haleluya ya. Nah, jadi itulah tanggung jawab gembala, selalu mendoakan anak-anaknya. Anak-anaknya juga, Pak Tuhan berkati Bapak Pendeta. Nah, apalagi kalau Bapak Pendeta lagi kurus-kurus, udah saya akan bawa kepadanya vitamin dulu. Saya kasih namanya Enervon dulu. Haleluya. Amin ya. Jadi di dalam ini kita perlu merasakan hal yang dirasakan oleh mereka yang berusaha membawa kita kepada jalan-jalannya Kristus. Kita harus menghargainya, kita harus menghormatinya. Karena kenapa? Ya itulah yang disampaikan Tuhan kepada kita. Inilah pesan Paulus. Dia berpesan bahwasanya bantulah kami, doakanlah kami. Karena kenapa? Mereka bukan bekerja untuk Paulus, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalian ini bekerja bukan untuk saya. Kalian ini membantu gereja, merapikan gereja bukan untuk saya. Ini Paulus mengatakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya ingatkan bagian penginjil kemarin saya sudah pilih. Nah, mulai hari Minggu nanti, ya, mulai minggu depan nanti silakan untuk menginjil lewat akun gereja, lewat akun saya. Itu tugas kita, amin ya. Jadi rasa kepedulian itu harus ada. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Kita harus peduli. Kita harus bisa menjunjung tinggi kebersamaan. Kalau kita mau berhasil, kita harus bekerja dan berdoa. Bekerja, artinya kita susun dulu mulai saat ini. Kita susun kira-kira apa nanti yang akan kita perlukan di gereja ini. Kira-kira saya mempunyai berkat ini ada 2.000 atau ada 10.000, apa ya yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Itu kita harus bisa memikirkan kira-kira ya, di sini kipas sudah ada, kira-kira apa yang dibutuhkan ya. Nah, itu kita memikirkannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga Ibu Ina Rendi telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat-jemaat saya beritahukan, keluarga Bapak Rendi, Ibu Rendi, ya silakan berdiri dulu Ibu, akan berdiri. Seperti apa yang telah dia janjikan, dia telah membawanya kepada Tuhan, bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan, yaitu meja Bapak Pendeta. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Rendi. Terima kasih Ibu, kiranya Tuhan memberkati. Nah, marilah kita memiliki hati yang seperti itu. Mari kita membangun satu sama lain. Tapi kalau tidak ada, minimal kita berdoa. Itu yang paling penting. Hal yang paling penting adalah berdoa.
soaya kewa ile kegu bapa tu deku wa tono ke asog lesi te baik kema mau lagi kema dan gereja. Haleluya. Amin ya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan adalah kaya. Kami percaya di tahun depan kami sudah bangun rumah Allah yang hidup. Amin ya. Nah, itu hati kita. Mari kita memiliki hati yang sama. Mari kita seperasaan. Kita selalu berdoa. Jangan hanya kepentingan kita. Kira-kira ya besok saya ke sini ke Nia Selatan. Jadi main mulu ada cair tahu tuh 200.000. Ubehum badai, bau badai. Ingat di balik 1.000 juga untuk Tuhan. Amin, setuju. Ingat juga 1.000 untuk Tuhan. Persiapan kita pada waktu yang akan datang. Ini berdoa dan bekerja. Nah, pangan mana tuh? Lu hadi ulah toru moro balangin moro yawa bapak ibu. Lu hadi Allah menelpon namin. Lu hadi Allah. Kita harus bekerja, berdoa, dan pintar membaginya. Kalau pasakala kemarin berkata harus ada dana bangkrut, aku bilang waduh apa dana bangkrutnya? Jadi rupanya juga bagus. Kalau suatu bangkrut berarti kita ambil dana itu. Yang penting jangan ada dana kematian lah. Gak enak. Amin ya. Kalau ada sesuatu hal di gereja kita ini gak usah takut. Tuhan akan selalu menolong. Amin ya. Jemaat-jemaat bawa ini, bawa itu, kita sama-sama merasakannya seperti yang dirasakan oleh Pak Gembala, begitu juga Bapak Ian dan Ibu Dita di sana. Amin ya. Nah, jadi mulai pada saat ini yang disampaikan Tuhan, yang diingatkan Tuhan. Semasi kita dipercayakan Tuhan untuk mengemban amanah itu, mari kita untuk mengerjakannya, khususnya kepada para pelayan-pelayan untuk terus menunaikan tugas pelayanan. Ingat para pelayan, angkat kaki, cari jiwa dan selamatkan, itu ya. Angkat kaki, cari jiwa dan selamatkan. Kita harus berdoa, kita harus juga bekerja sama dalam memuliakan Tuhan. Saya baca sekali lagi. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Gak ada hebatnya gembala itu, gak ada hebatnya. Yang kalau dia sudah jadi utusan Tuhan, gak ada hebatnya. Sama-sama. Bahkan dia pun minta doa, dukungan doa kepada jemaat-jemaatnya. Dia minta doa, kita kembali. Nah, dia berkata, bantulah kami untuk kami dapat bisa mengerjakan pekerjaan ini. Amin. Kita semua adalah satu ya. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Saat ini Tuhan mau mempercayakan kepada kita untuk meneruskan firman Tuhan, untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya bertobatlah sebab Tuhan akan segera datang. So berkata, apakah no pernah tahu bahasa minggu ada tahu bani kita di fusni falali di kira rami weh burung aja sosok ayah. Saya rasa ya paling awal tahu tuh hana mufukh atau hana suada iya. Tapi yang Tuhan inginkan saat sekarang kita selalu afawui tahu pada semua ada apa-apa. Kena sekali. Nah mungkin fakelakar rekannya, udah fakelakar tapi jangan berlebihan ya. Gini tu dah, so gini tu dah, masuk ke dunia. Bukan ayah si mana kita rumah di luar lain. Aku dosa dunia dan dia. Amin ya. Gua kena sekali gua. Nah ya fakelakar, nah ya si mana ya udah, gua balik dunia. Jadi, ibu fatwa toro kesuai tengah-tengah kita dulu. Jadi ini tuh sebenarnya awalnya, kawan. Ada berkedut kau ini, mana taruh mandi orang lain, kuduskan mulutmu, kuduskan perkataanmu, amin ya. Bisa talafus jaga dulu, mana bisa talafus hudud besar, ya. Amin doa mana, satu ramano, haleluya, setuju. Bisa talafus dulu, tadi mana, teman kawan, bagaimana kawan, bisa langsung. Tapi ingatkan, itulah tugas kita.
ingatkan. Jangan dulu. Udah nunggu minta ke gereja, misubi gereja ke kamu, minta bapak pendeta, tidak tahu mengadu. Mana, tinggal ada ketujuannya ada suama. Ya, jadi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apa dia tak permuliakan nama Tuhan ini? Jadi na ibu-ibu menyami bagomi, nosona wamidanya so oversikulu gomi. Jadi sekali kena kisah pada Romalia sekali keniannya ibu-ibu so kayak gitu soal bangunan sudah tidak ya hasab ayat masih mau ya itu coba satu ayat saja dalam satu hari nama Tuhan dipermuliakan. Ya saya nana namanya kemiannya jamurnya sama jamurnya bapak pendeta ya nggak apa-apa katakan amin ya kan. Pendeta itu tidak menentukan masuk surga, enggak. Tapi yang menentukan masuk surga ketika kita memberitakan Yesus adalah Tuhan, memberitakan Injil pertobatan kepada mereka. Amin ya. Jadi jangan lupa, bagi semua yang ada di sini mungkin ada berapa puluh orang kita di sini. Nah, jadi ingat mulai pada saat ini, ketika kamu bekerja, ketika kamu dimanapun, dalam situasi apapun, sampaikan 1, 2, 3 ayat firman Tuhan kepada mereka. Maka engkau sudah diberkati pada saat itu. Maka nama Tuhan dipermuliakan pada saat itu. Jangan gengsi dong. Jangan gengsi, apalagi kalau muda-mudi. Saya beritakan firman Tuhan oleh. Ya kan? Jangan beritakan. Nah, yang seperti Pak Sanggala bilang kemarin, anak saja jangan banyak marah-marah Pak. Itu dia beritakan, dia injili. Itu dia injili. Sampaikan 1, 2, 3, sampaikan firman Tuhan, kamu diberkati. Ketika kamu menyampaikannya, firmannya lebih kemudian terjadi mujizat. 5 roti dan 2 ikan terjadi mujizat. Amin ya. Itu. Jadi terus doakan gerejanya, terus doakan Bapak Pendetanya, dan terus juga sebarkan firman Tuhan di mana-mana. Saya sudah minta kemarin satu ayat saja satu hari di dalam satu hari itu untuk disebarkan firman Tuhan ke setiap forum-forum, bukan kita pamer-pamer, untuk dibagikan. Ambilkan foto gereja kita. Dah begini firman Tuhan ini, tapi harus laku sekitarnya ambil potret, buat naikkan status gini firman Tuhan yang terambil. Bila perlu kasihlah penjabarannya supaya kamu diberkati. Amin ya. Tanpa kita berhadapan, kita bisa gunakan alat komunikasi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Amin ya. Tanpa kita berhadapan, naikkan. Kalau Pak Pendeta sering cek status loh, sering sekali hewa air bokai, tetapi uhala saya terbaik berbokai. Ada bahkan di luarnya ada apa karakara ni ada cuma dia. Jadi untuk ini ada statusnya. Apalagi mana saya kesal kepadamu sayang. Umani tidak siapa kau ya ada iya. Jadi saya cek, kalau firman Tuhan saya buka, saya balas, saya katakan amin. Tapi nanti bawahnya saya sukai status mulu nih, kalau gitu susah. Amin ya. Enggak saya sukai, enggak juga saya kasih marah. Artinya kenapa? Saya peduli dengan kamu. Biar juga kamu peduli dengan Tuhan Yesus. Kita adalah surat Kristus yang dibaca dimanapun kita berada. Amin ya. Surat Kristus dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Yesus yang telah Dia cari dan diberkati. Amin. Oke, ayat yang kedua sama-sama kita baca. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman dalam memberitakan firman Tuhan. Bahwa iman terlalu meliluwalangi ada. Tidak semua orang berkata amin. Haleluya. Ada nawakan haleluya dan haleluya. Ada. Oh, liyo mendekat amin. Yo amin. Tolong ayo amin. Ayo haleluya. Saya rasa enggak semua berkata haleluya. Jadi kita harus berdoa kepada yang memberitakan firman Tuhan. Amin ya. Kita harus berdoa juga kepada mereka yang masih dalam taraf ragu-ragu, yang masih
menjadi milik dunia ini. Jadi tasuk bawa wida wayai tafif manaya. Apakah no pernah tangadi ni haba? O pernah tangadi soya ya uga soya kau ni asino ade tede adu. Ya uga bol tede kara sino ade ade si uga kara sino ni adu. Kau nira oh ira baka ba nomo ba gereja Kristen anu sudah gak pernah. Semoga saja minggu depan nanti dimulai. Setuju ya? Ini sangat berharga sekali bagi kita. Doakan, Yesus panggil jiwa-jiwa, hadirkan jiwa-jiwa Tuhan, bawalah mereka, biarkanlah mereka bagaikan seperti tsunami yang datang dari laut, ya kan? Seperti tsunami, apun kayak kawah. Amin. Biarkan mereka seperti gelombang Tuhan. Ketika masuk tsunami itu kan, sekaligus apun langsung. Bahkan apun nah. Sudahkah kita pernah berdoa seperti begitu? Catat di dalam memorimu. Ini yang sangat perlu bagi kita. Amin ya. Mendoakan jiwa-jiwa. Bahkan ada loh yang saya pernah rasakan. Ipa pernah ada sering ada bobo ada di jero turun gereja. Jadi sudah ada kerinduan sang istri, tetapi suami tidak mau mengizinkan. Itulah yang kita doakan, para pelayan, itu yang kita injili. Mari kita mendoakannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu ya, jangan lupa ya, ini kutipan terakhir di ayat ini, bahwasanya mari kita berdoa kepada para pelayan Tuhan. Mari juga kita berdoa kepada mereka yang tidak memiliki iman. Artinya mengadu itana mengarita bersibungi dan ya Yesuaya kau nivefunia tanah kau. Saya sering dengar ada Bapak Ibn Gia ya. Di sini ada ya? Nggak ada. Belum datang. Dia sering berdoa itu, kau nini Yesuaya, kau nini ha. Bapak pendeta itu loh sering memperhatikan doa. Ada niatnya. Tidak semua, tapi saya perhatikan. Itu mengarah niatnya. Itu mengarah. Apakah aku yang mana keuntungannya? Bagi juga keuntungan itu bersama orang lain. Amin ya. Nah, oleh mana dihawai? Semuanya biarkan berkat. Ina funu lima karo kau kuda aku. Ina funu kau lima karo tak. Mana funu lima karo tak dia gibandihan. Amin ya. Hai tugas kita semua yang ada di sini. Tuhan hadirkan, nyatakan kuasa-Mu, adakan mujizat di dalam pelayanan, adakan kesembuhan, biar yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan semua penyakit disembuhkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setuju? Jangan lupa ya, mulai malam ini Bapak Pendeta akan berpuasa. Kita tidak akan komunikasi selama 7 hari lamanya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberi penguatan kepadamu. Saya akan mengasingkan diri selama 7 hari itu yang disampaikan Tuhan kepada aku. Saya rasa malam ini saya tidak bisa memulainya. Mungkin malam besok saya akan berpuasa. Jikalau jemaat contohnya mau berpuasa, bukan saya tolak untuk berbarengan kepada Bapak Pendeta, tapi ini khusus untuk saya. Kalau kemarin selama 3 hari saya mengasingkan diri di Gang Setia, masih belum ada jemaat seperti begini. Belum ada. Tuhan sampaikan kepada saya, berpuasalah selama 3 hari. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa yang saya makan di situ hanyalah rebusan. Nggak boleh main HP, nggak boleh, hanya berdoa saja. Itu hanya selama 3 hari. Masih ingat itu? Ingat ya? 3 hari saya ada di dalam kamar, nggak boleh keluar. Gak boleh makan apa-apa selain makan rebusan. Gak ada sebanyak, gak ada sesibuk seperti pelayanan ini. Itu saya mempersiapkan diri karena untuk mereka yang datang, yaitu yang ada di tempat ini. Dan kuasa Allah sedang bekerja saat sekarang. Kuasa Allah untuk mendatangkan orang-orang yang banyak. Makanya kita perlu yang namanya persiapan. Bapak Pendeta akan berpuasa. Mungkin malam ini bukan untuk waktu yang tepat karena harus stamina kuat, fisik harus kuat. Ini saya bukan memberitahukan berarti ada di dalam firman Tuhan kalau kamu berpuasa jangan kamu mengembarnya, bukan. Tapi saya memberitahukan sebagai pemberitahuan kepada kita bahwasanya hendaknya dibantu Bapak Pendeta dalam berpuasa.
selama 7 hari saya akan berdoa mulai jam 12 sampai jam 3 tanpa berpindah tempat. Sanggup gak? Tanpa berpindah tempat berdoa jam 12 sampai jam 3. Temai lah vida-vida atau temai mulu pasir ke ada itu. Selama 7 hari lamanya saya akan bawa kamu di dalam doa saya. Supaya kamu diberkati Tuhan. Bapak Pendeta, kepada Bapak Pendeta, karena 21 yang berdoa 21 jam. Itu dari jam 12 sampai jam 3 saya nanti akan panggil pengaman-pengaman di sini. Cari dulu tempatmu, tak di bawah, tak di mana. Saya berdiam diri di sini selama 3 jam setiap malam. Habis itu besoknya saya akan mengasingkan diri. Saya akan berdoa terus untuk Tuhan, untuk menerima yaitu satu kekuatan untuk umat-umatnya selalu dapat terlayani. Setuju amin ya? Ayat 4, kami percaya dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Setuju? Kamu lakukan tidak nanti? Amin. Harus kamu lakukan, harus kita lakukan pesan itu, yaitu mendoakan Bapak Pendeta, mendoakan gereja. Tuhan, biarlah kami dapat boleh mendirikan bait Allah pada tahun yang akan datang. Biarlah kami dapat memiliki semua fasilitas-fasilitas rumah Allah. Amin ya. Apa sajalah doanya. Terus kemanapun kamu pergi, maka pertama-tama mungkin ia berkelakar, bergurau kepadamu. Goa mana sekali, nggak apa-apa, goa mana sekali. Tetapi faidi kita tuh saudara masuk ke kenagai firman Tuhan. Hari Minggu kita gereja berkawai, ini kawai kadang-kadang namu ini ramai film, tabur ya kan, kita tabur. Mana dalam nama Yesus, memang dalam nama lain. Bilang aja dalam nama Yesus maka diberkati. Jadi, nano saya mulai memiliki kenya dari mana? Boy tafahati tak tahu mana liganya dah. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin ya. Nah, terus kita harus terus bekerja untuk kepentingan kita semua. Kita harus berdoa untuk kepentingan bersama kita semua. Sehingga ketika kita ada contohnya seperti duka, seperti apa, leto kata kaya uli kita. Amin ya. Kita berdoa juga buat mereka jiwa-jiwa yang masih belum terselamatkan, jiwa-jiwa yang masih ada di dalam pintu neraka itu. Kita tarik mereka, mari kita tutup pintu neraka kepada mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang memanggil jiwa-jiwa di foto ini. Amin ya. Di selatan itu, di utara, panggilkan Tuhan, panggilkan, hadirkan mereka seperti tsunami itu, supaya mereka datang di sini lalu penuh gereja kita. Haleluya. Maka jiwa-jiwa terselamatkan. Amin ya. Setuju ya? Ini ya, sekali lagi saya baca ayat 4 itu. Sekali sama-sama kita baca dulu ayat 4. Dan kami percaya dalam Tuhan. Artinya dan saya percaya dalam Tuhan. Bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Amin. Masih kita lakukan Pak? Jangan lupa ya, mari kita terus menabung untuk Tuhan. Saya akan nanti evaluasi. Saya minta kepada pembangunan nanti untuk supaya minggu depan kita boleh sampaikan berapa yang sudah habis yang kita pakai di sini, dan kita akan umumkan semua supaya kita dapat mengerti semua berapa perjalanan-perjalanan, karena memang bukan uang segalanya. Tapi kalau nggak ada uang juga, kita tidak bisa menjalankan apa-apa. Jadi bukan kita berbicara bahwa, tapi kalau nggak ada, apa yang kita bangun? Apa yang kita perlu yang namanya semua itu ditata. Perlu kita menabung 1.000 sehari jemaah-jemaah, tabung untuk Tuhan. Dalam 30 hari berapa Pak? 30.000 kan? Kali 1.000. Nah, itu 2 kilo goso kan? Goso. Itu 2 kilo. Nah, kalau 200 orang menabung di sini 1.000, bukankah 200.000 sehari? Ya kan? 100.000 kali 1 bulan berapa? Berapa itu? 600 sekian. Dalam 1 tahun berapa? Mungkin ada beberapa puluh juta kita sudah kumpulkan. Jadi kita harus bekerja dan berdoa. Lagi dalam orang lagi beliau ya, harus sisa baru dan baru sih perlu dosis nunggu sisa baru. Gak ada itu.
Kita harus bekerja dan berdoa. Saya percaya bahwa apa yang saya pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ketika kamu sudah berkata amin, maka kita membaca ayat yang kelima. 3, 2, ya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketambahan Kristus. Artinya kiranya Tuhan, saya berdoa, kiranya Tuhan memberkatimu. Kiranya Tuhan memberi kesehatan kepadamu. Bagi yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberi umur panjang kepadamu. Amin ya. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu dan keturunanmu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Saya percaya bahwa kita selalu diberkati Tuhan. Penginjil mulai besok sampai hari Sabtu, persiapkan diri. Ada 2 orang, 3 orang kemarin yang sudah saya pilih sebagai penginjil. Sampaikan Injil firman Tuhan melalui akun gereja. Kapan ada waktunya, sampaikan. Sebab itulah yang terbaik. Kita akan bangkit berdiri kepada Tuhan. Jangan lupa pesan Tuhan pada hari ini. Ada beberapa hal yang telah Ia sampaikan kepadamu. Lakukanlah itu. Berdoa untuk mereka, supaya mereka memperoleh kekuatan dalam memberitakan firman Allah. Kita akan bernyanyi dari awal seperti lagu penyembahan tadi. Musim akan selalu berganti. Berdoalah, tetaplah berdoa setiap hari kepada Bapak Gembalamu. Dan perhatikan, apakah dia sedang merasakan sesuatu kesedihan. Jikalau ia sedang merasakannya, datanglah, bawalah pesan yang menghibur, bawalah pesan untuk yang menguatkan. Demikian juga saudara-saudaramu yang ada di tempat ini. Ada di sini adalah satu. Jikalau yang satu mengalami kesedihan, bersedihlah juga bersama dengan dia. Jikalau yang sedang tertawa, tertawalah juga bersama dengan dia. Sebab kita adalah satu. Selalu bersinggung. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Apa yang kita rasakan juga kita merasakannya. Itulah sebabnya kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita.
satu tetap percaya. Yakin Tuhan, sekalipun mereka dalam kesedihan, kita datang turun bawa kegembiraan. Mereka tidak bisa menyembunyikan kesedihan itu masih ada. Kita terus menghibur, menguatkan keluarga ini. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongmu, selalu menolong, selalu menjaga, selalu menjaga, selalu rambutku, selalu tangan terjatuh, selalu menolongmu Bapa, selalu menolongmu Ibu. Haleluya, Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepadamu, selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjaga. Dia mengenalkanku, Dia mengenalkanku. Sama-sama kita berdoa untuk keluarga ini. Katakanlah bahwa mereka adalah saudara kita. Apa yang mereka rasakan telah kita rasakan. Saat ini mereka butuh penguatan. Dengan nama itu, sebab Bapak Gembalamu juga pernah merasakannya. Saat ini mereka ingin supaya mereka terus ditemani. Saat ini mereka terus ingin didoakan. Mereka butuh doamu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk dia, mereka yang ada di depan ini, dan juga dia yang telah kembali kepada Bapa. Bapa yang ada di dalam surga. Inilah keluarga Bapak Ama Irin, Bapak Ama Ien, Ibu Ina Ien. Tuhan, datang di hadapan-Mu, di mana Engkau telah menolong mereka. Apa yang telah menimpa hidup mereka adalah sesuatu bukan yang membawa kerugian, melainkan yang membawa keuntungan bagi mereka dan juga bagi dia yang telah Kau panggil. Kiranya keluarga Bapak Iri, Bapak Ien, Ibu Ien, anak-anaknya Tuhan selalu diberi kekuatan, selalu diberi kesehatan, dan selalu mereka merasakan roh penghiburan daripada Tuhan, sehingga mereka dapat bisa Tuhan kuat dalam segala sesuatu. Apapun Tuhan yang membuat mereka lemah, apapun yang membuat mereka terus menangis Tuhan, kiranya Engkau jadikan itu sebagai sukacita bagi mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kedamaian, tempat yang bagus kepada almarhum Ibu Inayir yang telah Kau panggil Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, mengampuni segala pelanggaran sebelum waktunya penghakiman. Kami percaya umat-Mu selalu ada di samping-Mu Tuhan, dan selalu menyembah Engkau di alam sana. Di dalam nama Yesus Tuhan, itulah doa kami. Sekali lagi kami berdoa buat keluarga Bapak Mahir, Ibu Ien, Bapak Ien, kiranya Kau selalu memberkati anak-anak yang Kau selalu memberkati Tuhan, dan pekerjaan mereka, biarkan langkah mereka selalu dijaga oleh Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Dita, walaupun dia tidak ada di sini, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan penghiburan kepada mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak almarhum Amadita, terimalah dari sisi-Mu Tuhan, dan biarkan Engkau mengampuninya Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa, sehingga kami akan selalu merasakan sukacita di dalam kemuliaan Tuhan itu. Haleluya, Tuhan selalu menolong kalian telah diberkati. Kembalilah ke tempat-Mu. Haleluya. Allah Tuhan selalu
diakonia. Kita angkat pujian yang mengatakan, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Rasakan begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana.
semua kita adalah saudara. Haleluya. Sehingga apapun yang menjadi rencana tujuan kita ke depan akan selalu berkecukupan. Amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan dan siapkan musik yang tahun, yaitu musim akan selalu berganti. Kita akan selalu menyanyikan itu, dan kepada doa penutup untuk bersiap sedia dan bahkan sudah bisa maju ke depan. Namun doa penutup jangan dibawa di atas saja. Di sebelah kanan saya, sebab kamu adalah pelayan. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Katakan sekali lagi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, pelihara, karena kasih-Nya, Tuhan selalu menolongku. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Amin. Bapa di surga yang penuh kasih dan penyertaan-Mu pada saat ini Tuhan, kami bisa berdiri dan bersama di tempat ini sampai saat ini Tuhan, atas berkat dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami dan menolong kami, bisa kami berdiri di sini Pak. Bapak terima kasih Tuhan atas penyertaan. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, para pelayan-pelayan pada hari ini yang sudah senantiasa Tuhan melayani dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Semua pelayan-pelayan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Berkatilah mereka Tuhan. Berikanlah Tuhan kesehatan, berikan panjang umur Tuhan. Begitu juga Tuhan para jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat
ini Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke hadapan Tuhan. Berikanlah Tuhan kesehatan bagi kami. Berikanlah Tuhan panjang umur bagi kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan kami pada saat ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, banyak Tuhan banyak pergumulan kehidupan kami Tuhan. Ada yang sakit Tuhan, kami mohon Tuhan sembuhkan penyakit mereka Tuhan. Ada yang duka Tuhan, kami Tuhan berikanlah sukacita yang mereka Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Banyak Tuhan pergumulan, tapi kami percaya Tuhan, semua itu akan sukacitakan bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Begitu juga Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar, jadikanlah itu Tuhan jadi bernaung di dalam kehidupan kami. Amen. Agar menjadi termuliakan nama-Mu di hari-hari yang akan datang. Begitu juga Tuhan, utusan-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami Tuhan. Tuhan berikanlah roh-roh kebijaksanaan, pemikiran yang dahsyat di hari-hari yang akan datang Tuhan. Untuk menjunjung kami Tuhan, agar bisa memberitakan firman-Mu menjadi kehidupan kami. Haleluya, haleluya Bapa. Berikanlah Tuhan umur panjang bagi dia. Amin. Kesehatan selalu di setiap waktu Bapa. Begitu juga keluarga, berkati mereka Tuhan, berkati anak-anaknya, istrinya, keluarganya semua. Amin. Haleluya, haleluya Bapa. Atas berkat dan kasih-Mu Tuhan dan firman-Mu telah bernaung di dalam kehidupan kami. Amin. Dan bentar lagi kami Tuhan akan pulang dari sini Tuhan ke rumah masing-masing. Kami Tuhan percaya bahwa kami akan membawa berkat-berkat yang istimewa dari Engkau Bapa. Haleluya, haleluya Bapa. Begitu juga Tuhan, pada saat ini Tuhan kami telah memberikan Tuhan persepuluhan persembahan diakonia Tuhan. Kami mohon Tuhan ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu enggak seberapa sesuai dengan yang Kau berikan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memberkatinya Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan. Amin. Berkatilah tangan-tangan yang memberi Tuhan 10 bahkan 100 kali lipat. Amin. Berkatilah Tuhan para pekerjaan-pekerjaannya, usaha mereka Tuhan, ladang-ladang mereka Tuhan, jadikanlah menghasilkan panen-panen yang istimewa, yang menjadi harum di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Kami bentar lagi akan berpulang Tuhan dari tempat ini. Kami mohon Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan di perjalanan Tuhan. Jauhkan dari roh kecelakaan, roh maut, dan begitu juga Tuhan kendaraan-kendaraan yang kami tumpangi. Baik itu roda 2, roda 3, roda 4 Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan roh kecelakaan, jauhkan roh kerusakan kendaraan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi sebelum kami pulang Tuhan, kami akan siap menerima berkat dari. Marilah angkat tanganmu di hadapan bawah. Lihat awan yang sama seperti telapak tangan telah mengarah ke kepalamu masing-masing untuk memberkatimu, dan terimalah berkat itu daripada Allah Bapa di surga. Bapa, firman-Mu yaitu sabdamu yang hidup telah didengarkan dan disampaikan, dan kiranya hidup umat-umat-Mu selalu ada di dalam naungan tangan-Mu. Ya mufahu wa minul alangi wa yamurromi, ya mufahu lala mufanami, ya mufahu zaroyomi, ya mufahu laun mga etmi, ya mufahu fefu di baya-baya tangami, ya muroroga amina so amina mubanomo, ya muroroga amina so amina malalahalami, ye hoto na isila faray kami ion mereka irugi fasil aitu samati Yesu fawaku ofana fuli ya wahau deu famati mata zango rifi ya uga ya aida irugi kamo so katana mitamamu wa badrawani ama pada Yesu Kristo Bapa de guerra na harmonia no te pauba mape kami memuji kabasa kami
doamu telah tersampaikan di hadapan Bapa di surga. Demikian juga yaitu setelah selesai ibadah ini, semua para pelayan khusus kita bangkitkan semangat. Jangan kita melangkahkan kaki untuk pulang ke rumah. Ini khusus pelayan khusus, biarlah latihan seperti semula tetap ada, karena mereka butuh dukungan doa daripada kita. Amin. Kita mendoakan mereka supaya mereka sembuh, supaya mereka kuat di dalam Yesus. Pak Sekretaris, nanti pada hari Kamis kita ibadah di rumah keluarga Bapak Iri atau Bapak Iyil. Setelah kita beribadah, saya mewakilinya menyampaikan jemaat. Saya minta semua untuk datang. Kita berkumpul di rumah Tuhan pada jam 6. Dan kita akan berangkat pada jam 6:30. Bisa malam Pak? Malam bisa. Dan kita akan ibadah jam 7 di sana. Amin ya. Semua harus datang ya, anak-anak sampai semua harus datang. Kita akan selalu bergembira di dalam Tuhan. Haleluya. Saya mendengar kemarin di komisi Bapak, saya mendengar ada rencana untuk buat seragam Pak. Gereja sangat mendukungnya Pak. Gereja sangat mendukungnya. Bagus itu. Jadi apa yang sudah saya dengar itu akan saya ingatkan. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Ibu Inareti ya, sudah berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Doa kita berikan karena Tuhan membalaskannya kepadamu Ibu Reti. Dan komisi anak itu nanti kita akan atur waktu, walaupun bilang 1 bulan lagi, tapi karena mengingat kondisi masih belum stabil, kita akan dulu selesaikan ini sehingga semuanya nanti dapat kita laksanakan. Demikian saja, shalom. Saya serahkan kepada sekretaris gereja.